Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Ruli Indrawan, MSI, dan Bapak Dr. Saiful Al-Mujab, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan hari ini. Perkenalkan, saya Safana Aulia Zahra dengan NPM 215020037 dan rekan saya Teh Sofi Nabila dengan NPM 215020039 dan juga Teh Khalifah Nur Istiqomah dengan NPM 215020041 dan yang terakhir Teh Azahra Aprilia dengan NPM 215020048. Sebelum mulai pada pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara yang akan kita lewati. Di antaranya yaitu pembukaan, selanjutnya pemaparan materi, lalu sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka presentasi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Teh Khalifah. Kepada Teh Khalifah, saya persilakan. Perhitungan PDRB menurut lapangan usaha disebut juga dengan perhitungan PDRB melalui pendekatan produksi yang dilakukan dengan menghitung nilai produk, barang, dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi. Pada suatu jangka tertentu, perhitungan PDRB melalui pendekatan produksi disebut juga perhitungan melalui nilai tambah. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai konsumsi sedangkan konsumsi adalah nilai barang dan jasa yang digunakan sebagai input antara dalam proses produksi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 terjadi di hampir seluruh lapangan usaha. Hanya lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang masih mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2021. Hal ini memberikan sinyal bahwa terjadi pemulihan perekonomian pasca pandemi COVID-19. 3 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial, diikuti oleh informasi dan komunikasi dan penggandaan listrik dan gas. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh sebesar 10,46% pada tahun 2021. Sektor ini masih menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi sejak pandemi tahun 2020. Tingginya pertumbuhan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap obat-obatan dan peralatan kesehatan untuk pasien yang terinfeksi COVID-19. Kebijakan vaksinasi yang dilakukan pemerintah juga turut mendorong pertumbuhan pada sektor ini. Sektor ini juga masih menjadi garda terdepan dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Meskipun pada tahun 2021, perekonomian sudah mulai membaik, sektor ini masih menunjukkan kinerja terbaiknya dibandingkan sektor lain. Sektor ini memiliki kontribusi sebesar 1,34% dari total PDB dan selalu mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir. Sektor berikutnya yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor informasi dan komunikasi. Pada sektor ini tercatat tumbuh besar sebesar 6,81% dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi,
selama masa pandemi. Aktivitas masyarakat berubah dari ruang fisik ke ruang digital. Adaptasi normal baru mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang tersedia. Pemerintah juga melakukan upaya untuk meningkatkan infrastruktur digital yang memadai, seperti fiber optik, satelit, hingga base transceiver station di wilayah yang belum terjangkau akses telekomunikasi. Jika dilihat kontribusinya, sektor ini memiliki kontribusi sebesar 4,41% dari total PDB. Meskipun memiliki kontribusi yang kecil, namun kinerja sektor ini terbukti kuat dan salah satu sektor yang mampu bertahan di tengah pandemi. Sektor berikutnya yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah penggandaan listrik dan gas. Sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,5%, menjadi 114 triliun pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian kinerja pada sektor ini lebih baik dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 2,34%. Sektor penggandaan listrik dan gas memiliki kontribusi besar 1,12% terhadap total PDB. Jumlah ini menurun setiap tahunnya selama 4 tahun terakhir. Dari seluruh sektor, hanya satu sektor yang masih mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2021, yaitu sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Sektor ini mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 0,33%. Sektor industri memiliki kontribusi sebesar terhadap total PDB yaitu sebesar 19,25%, mengalami pertumbuhan yang positif. Sektor ini mengalami pertumbuhan 3,39% pada tahun 2021. Besarnya kontribusi pada sektor ini juga berakibat pada perekonomian nasional. Tercapainya pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 didukung oleh pemulihan pada sektor industri pengolahan. Pada masa pandemi ini, pemerintah fokus pada pengembangan industri sektor kesehatan yang di dalamnya termasuk industri farmasi. Dalam upaya mendukung pengembangan industri kesehatan, pemerintah telah menyusun peta jalan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi bahan baku teknologi tinggi. Sektor berikutnya yang memiliki kontribusi terbesar kedua adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor ini memiliki kontribusi sebesar 13,28% terhadap total PDB. Pertumbuhan sektor ini mencapai 1,84% pada tahun 2021. Sektor ini merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan di tengah hantaman pandemi. Terbukti saat perekonomian Indonesia mengalami resensi pada tahun 2020, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mampu tumbuh besar 1,77%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor berikutnya yang memiliki kontribusi ekonomi terbesar ketiga. Sektor ini memiliki kontribusi sebesar 12,97% terhadap total PDB. Sektor ini juga mengalami pertumbuhan besar 4,60% pada tahun 2021. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Teh Savana selaku moderator. Baik, terima kasih Teh Halifah telah menyampaikan materinya dengan sangat jelas ya teman-teman. Selanjutnya untuk pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh
Teh Azahra. Kepada Teh Azahra, saya persilakan. Baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang ada di makalah. PDB menurut penggunaan, jika dilihat dari suaranya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh Teh Khalifah. PDB menurut penggunaan, jika dilihat dari sisi penggunaan, seluruh komponen PDB mengalami pertumbuhan. Komponen-komponen yang pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi saat ini sudah mulai mengalami pertumbuhan positif. Komponen tersebut adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventory, dan ekspor impor barang dan jasa. Hanya satu komponen yang mampu bertahan pada kondisi pandemi. Meskipun sempat mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2020, komponen pengeluaran pemerintahan mengalami pertumbuhan yang lebih baik pada tahun 2021, sebesar 4,17%. Pengeluaran konsumsi pemerintahan memiliki peranan yang cukup besar pada masa pandemi, terutama dalam upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan pada tabel 213, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar 2,63%. Kontraksi ini disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19. Komponen ini mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2021 sebesar 2,02%. Pertumbuhan pada komponen ini didorong oleh tumbuhnya di hampir seluruh subkomponen pada tahun 2021. Hanya subkomponen pakaian, alasan kaki, dan perawatan yang masih mengalami kontraksi pertumbuhan. Subkomponen ini mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,06%. Subkomponen restoran dan hotel memiliki pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan subkomponen lain, yaitu sebesar 3,87%. Meningkatnya subkomponen ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Komponen pengeluaran konsumsi LNPRT tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 1,59% menjadi 132,32 triliun rupiah pada tahun 2021. Pertumbuhan ini termasuk lebih lambat dibandingkan kondisi sebelum masa pandemi dan mencapai 10,62% pada tahun 2019. Kemudian, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 4,17%. Pertumbuhan pada komponen ini disebabkan oleh meningkatnya subkomponen konsumsi individu mencapai 387,33 triliun rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar 11,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat dari sisi kontribusi pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, subkomponen makanan dan minuman selain restoran memiliki kontribusi paling besar. Subkomponen ini tercatat berkontribusi sebesar 37,60% dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kontribusi terbesar kedua adalah subkomponen transportasi pada komunikasi sebesar 23,21%. Subkomponen berikutnya adalah subkomponen perumahan dan perlengkapan rumah tangga yang 14,12%. Subkomponen restoran dan hotel 9,09%, subkomponen kesehatan dan pendidikan 7,43%, subkomponen lainnya 4,73%, dan subkomponen pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan 3,75%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dibedakan menurut sifatnya. Pengeluaran konsumsi yang bersifat leisure dan lifestyle yang terdiri dari subkomponen transportasi dan komunikasi, serta subkomponen restoran dan hotel.
dan pengeluaran konsumsi yang bersifat non-leisure dan terdiri dari subkomponen makanan dan minuman. Selain restoran, subkomponen pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya, subkomponen perumahan dan perlengkapan rumah tangga, subkomponen kesehatan dan pendidikan, dan subkomponen lainnya. Meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020, pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga yang bersifat leisure dan lifestyle mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2021 sebesar 2,97%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pemulihan yang cukup baik selama tahun 2021. Adaptasi normal baru yang diterapkan mampu untuk mendorong konsumsi rumah tangga yang bersifat leisure dan lifestyle, sedangkan pada pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga yang bersifat non-leisure juga mengalami pertumbuhan, namun tidak sebesar leisure dan lifestyle. Pertumbuhan pengeluaran untuk konsumsi ini tercatat sebesar 1,57% pada tahun 2021. Dari sisi kontribusi, pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga yang bersifat non-leisure memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan leisure dan lifestyle. Kontribusi pengeluaran untuk konsumsi yang bersifat non-leisure mencapai hampir 2 kali lipat. Sedangkan dibandingkan kontribusi pengeluaran untuk konsumsi yang bersifat leisure dan lifestyle, pada beberapa tahun terakhir, pengeluaran untuk berkonsumsi rumah tangga mengalami shifting atau pergeseran dari non-leisure ke leisure dan lifestyle. Namun pada tahun 2020, shifting tersebut terjadi sebaliknya. Pengeluaran untuk konsumsi bergeser kembali ke non-leisure. Hal ini disebabkan karena pada masa pandemi rumah tangga memiliki untuk mengkonsumsi kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut dahulu dan mengurangi kegiatan yang bersifat gaya hidup karena adanya kebijakan pembatasan mobilitas penduduk. Pada tahun 2021 terjadi pergeseran kembali yang dapat terlihat dari nilai kontribusinya. Kontribusi pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga yang bersifat leisure dan lifestyle mengalami peningkatan mencapai 32,30%, sedangkan kontribusi pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga yang bersifat non-leisure mengalami pengalaman menjadi 67,70%. Hal yang sama terjadi pada komponen pembentukan modal tetap bruto jika pengeluaran pada komponen pembentukan modal tetap bruto juga mengalami rebound pada tahun 2021. Kontraksi pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2020 berhasil dipulihkan dengan pencapaian pertumbuhan pada tahun 2021. Komponen PMTB dapat dibagi menjadi dua, yaitu subkomponen bangunan dan subkomponen non-bangunan. Subkomponen non-bangunan terdiri dari subkomponen mesin dan perlengkapan, subkomponen kendaraan, subkomponen peralatan lainnya, subkomponen CBR, dan subkomponen produk kekayaan intelektual. Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada subkomponen non-bangunan sebesar 8,47%. Subkomponen bangunan juga mengalami pertumbuhan, namun tidak lebih besar dari subkomponen non-bangunan, yaitu sebesar 2,32%. Tingginya pertumbuhan pada subkomponen bangunan didukung oleh tingginya pertumbuhan pada subkomponen kendaraan dan subkomponen mesin yang perlengkapan masing-masing memiliki nilai pertumbuhan sebesar 11,69 dan 11,66%. Jika dilihat dari sisi kontribusinya, subkomponen bangunan memiliki kontribusi yang lebih besar pada komponen pembentukan modal tetap domestik bruto dibandingkan subkomponen non-bangunan. Selama 4 tahun terakhir, perdagangan internasional Indonesia sempat mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2021, perdagangan internasional menunjukkan kinerja terbaik dengan mencatat pertumbuhan pada sisi ekspor barang dan jasa sebesar 24,04% serta impor barang dan jasa sebesar 23,31%. Tingginya pertumbuhan ini disebabkan karena adanya intervensi pemerintahan dengan menjaga daya beli masyarakat dan memberikan dukungan pada pelaku usaha dan industri yang berdampak melalui ekspor dan impor. Pada komponen ekspor, hampir
subkomponen mengalami pertumbuhan. Hanya subkomponen jasa saja yang mengalami kontraksi pertumbuhan, yaitu sebesar 12,80% pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena masih diberlakukannya pembatasan wilayah di berbagai negara sehingga permintaan dunia terhadap sektor jasa mengalami penurunan, sedangkan pada komponen impor, seluruh subkomponennya mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada subkomponen barang non-migas sebesar 25,45% pada tahun 2021. Sekian yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Teh Zahra telah menyampaikan materinya dengan cukup jelas. Selanjutnya untuk materi pertumbuhan Bali masih rendah, Maluku dan Papua melesat akan dipaparkan oleh saya sendiri. Di sini ada pertumbuhan Bali masih rendah, Maluku dan Papua melesat. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 3,69% pada tahun 2021. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,46%, diikuti informasi dan komunikasi sebesar 6,81%. Struktur ekonomi Indonesia pada tahun 2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi ekonomi sebesar 57,89%. Diikuti Pulau Sumatera sebesar 21,7%, Pulau Kalimantan sebesar 8,25%, Pulau Sulawesi sebesar 6,89%, dan Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,78%, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,49%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan tertinggi terjadi di kelompok Pulau Maluku dan Papua yang tumbuh mencapai 10,09%. Selanjutnya, pertumbuhan di Pulau Sulawesi sebesar 5,67%, Pulau Jawa sebesar 3,66%, dan Pulau Sumatera sebesar Pulau Kalimantan sebesar 3,18%. Sementara kelompok provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang ekonominya banyak dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata hanya tumbuh sebesar 0,07%. Melesatnya pertumbuhan ekonomi di Pulau Maluku dan Papua disebabkan oleh beberapa faktor. Pertumbuhan ekonomi Maluku dipengaruhi aktivitas pertambangan biji logam seperti nikel, emas, dan perak. Adapun Papua ditopang oleh tembaga, emas, dan pelaksanaan PON atau Pekan Olahraga Nasional. Next, Teh Sofi. Nah, jika dilihat berdasarkan wilayahnya, pemulihan ekonomi juga terjadi di seluruh wilayah. Meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2019 dan 2020, peningkatan kinerja ekonomi pada tahun 2021 tercatat cukup baik di seluruh wilayah. Pertumbuhan tertinggi terjadi di wilayah Maluku dan Papua sebesar 10,09%. Sedangkan Bali dan Nusa Tenggara masih terpukul dan hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,07%. Pertumbuhan positif juga dialami oleh 4 wilayah lainnya, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Meskipun pertumbuhan pada tahun 2021 masih lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi, namun kinerja ekonomi pada 4 wilayah ini dapat dikatakan cukup baik, karena nilai pertumbuhannya hanya sedikit lebih kecil dibandingkan pada kondisi sebelum pandemi. Pertumbuhan ekonomi pada wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi masing-masing sebesar 3,18%, 3,66%, 3,18%, dan 5,67%. Next, Teh Sofi. Nah, di sini ada diagram kontribusi ekonomi menurut wilayah dalam besaran persen pada tahun 2021.
Berdasarkan kontribusinya, wilayah Jawa masih mendominasi perekonomian. Dari diagram yang ada pada Selimbia, dapat dilihat bahwa sebesar 57,89% ekonomi nasional masih ditopang oleh ekonomi di wilayah Jawa. Kemudian 21,70% berasal dari Sumatera, 8,26% dari Kalimantan, 6,89% dari Sulawesi, 2,78% dari Bali dan Nusa Tenggara, serta 2,49% dari Maluku dan Papua. Tingginya kontribusi ekonomi di wilayah Jawa bersumber dari industri dan pertanian. Selain itu, wilayah Jawa juga termasuk wilayah terdapat penduduknya dibandingkan wilayah lain di luar Jawa. Hal ini menyebabkan perputaran ekonomi di wilayah Jawa menjadi sangat tinggi. Nah, jika dilihat menurut provinsi Maluku Utara tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 16,40% pada tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 0,31% terhadap total perekonomian nasional. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara disebabkan adanya industri hilirisasi nikel dan di Halmahera. Industri ini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Provinsi Papua menjadi provinsi tertinggi kedua dengan tingkat pertumbuhan mencapai 15,11% pada tahun 2021 dan kontribusi perekonomian Papua sebesar 1,39% terhadap perekonomian nasional. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua tidak terlepas dari kinerja sektor pertambangan dan penggalian yang ada di Provinsi Papua. Baik, ini merupakan tabel pertumbuhan dan kontribusi ekonomi menurut provinsi dalam besaran persen pada tahun 2019 hingga 2021. Next, Sofik. Nah, setelah itu diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tengah dengan tingkat pertumbuhan mencapai 11,70% dengan kontribusi sebesar 1,46% pada tahun 2021. Provinsi Sulawesi Tengah juga menjadi salah satu provinsi yang cukup kuat saat awal pandemi melanda pada tahun 2020 bersama dengan Maluku Utara. Hal ini tercermin dari pertumbuhan yang bernilai positif pada tahun 2020. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah terjadi karena adanya peningkatan pada sektor industri pengolahan, pertambangan, dan konstruksi yang didorong oleh aktivitas hilirisasi nikel baik dari penyediaan bahan baku, produksi, maupun pembangunan smelter dan kawasan industri. Berbeda dengan provinsi lain yang mengalami pertumbuhan, Provinsi Bali justru masih mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2021. Provinsi Bali tercatat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 2,47% pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena perekonomian Bali masih bergantung pada sektor pariwisata. Penutupan akses masuk dan penutupan tempat wisata juga menyebabkan berbagai jenis usaha yang berhubungan dengan sektor pariwisata mengalami dampaknya seperti perdagangan, hotel, restoran, industri, pengolahan, serta penyediaan jasa. Tercatat pada tahun 2021, wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bandara Ngurah Rai hanya sebanyak 43 orang. Jika dilihat dari sisi kontribusinya, Provinsi DKI Jakarta masih merupakan provinsi dengan kontribusi tertinggi, yaitu 17,19% pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 3,56% pada tahun 2021. Kemudian Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan kontribusi kedua tertinggi, yaitu 14,48% dan memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 3,57% pada tahun 2021. Setelah itu dilanjutkan oleh Provinsi Jawa Barat dengan kontribusi sebesar 13,03% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,74%. Next, Sophie. Next. Baik, pemaparan materi saya sudah selesai.
Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan langsung oleh Teh Sofi. Mangga, Teh Sofi, saya persilakan. Terima kasih kepada Teh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan untuk menjelaskan sedikit mengenai pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Pendapatan per kapita juga digunakan untuk melihat apakah suatu negara dikategorikan sebagai negara dengan pendapatan rendah, pendapatan menengah bawah, pendapatan menengah atas, maupun pendapatan tinggi. Pada dasarnya, pendapatan per kapita merupakan hasil bagi antara nilai PDB dibagi dengan jumlah penduduknya. PDB per kapita yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2 juta. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 4,9 juta. Jika dalam nilai US dollar pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 258,3 US dollar. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 415 US dollar. Pada tabel yang ada pada salindia di sini, terdapat GNI per kapita yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dalam nilai US dollar. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 180 US dollar dan pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 270 US dollar. Ekonom Center of Reform on Economics atau KOR Indonesia, Yusuf Randy melihat penurunan PDB per kapita pada tahun lalu terlepas dari efek pandemi COVID-19 yang melemahkan aktivitas perekonomian Indonesia pada tahun 2020. Senada dengan Suharyanto, Yusuf juga melihat penurunan PDB per kapita seiring dengan meningkatnya penduduk Indonesia di tahun 2020 menjadi 270,2 juta jiwa dari 237,6 juta jiwa pada tahun 2010. Peningkatan penduduk Indonesia ini tentunya mempengaruhi hasil PDB per kapita karena perhitungan pendapatan per kapita adalah PDB dibagi dengan total jumlah penduduk. Selanjutnya ada klasifikasi Bank Dunia berdasarkan tingkat pendapatan dalam nilai US dollar. Klasifikasi Bank Dunia berdasarkan tingkat pendapatan mengalami perubahan per bulan Juli 2022. Bank Dunia mengklasifikasikan negara dengan tingkat GNI per kapita di bawah 1.085 US dollar masuk ke dalam klasifikasi pendapatan rendah atau low income. GNI per kapita 1.086 US dollar sampai dengan 4.255 US dollar termasuk ke dalam klasifikasi pendapatan menengah bawah. GNI per kapita 4.256 US dollar sampai dengan 13.205 US dollar termasuk ke dalam pendapatan menengah atas atau upper middle income, dan pendapatan di atas 13.205 US dollar termasuk ke dalam pendapatan tinggi atau high income. Meskipun tingkat GNI per kapita Indonesia pada tahun 2021 terjadi kenaikan, Indonesia berada pada tingkat klasifikasi pendapatan menengah bawah atau lower middle income dengan GNI per kapita 4.140 US dollar. Sama seperti tahun sebelumnya, angka itu masih menempatkan Indonesia bertengger di peringkat keempat tertinggi di Asia Tenggara. Seperti diketahui, akibat pandemi COVID-19, Indonesia masuk ke dalam lower middle income country.
Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi 2021 secara year on year yaitu 3,7%. PDB per kapita Indonesia naik dari 57,3 juta pada 2020 menjadi 62,2 juta pada tahun ini atau setara dengan 4.349 US dollar per tahun. Posisi puncak ditempati oleh Singapura dengan GNI per kapita 64.010 US dollar pada tahun 2021. Malaysia menempati posisi kedua dengan GNI per kapita sebesar 10.930 US dollar dan Thailand di posisi ketiga dengan GNI per kapita 7.260 US dollar. Di bawah Indonesia ada Filipina dan Vietnam dengan GNI per kapita masing-masing sebesar 3.640 US dollar dan 3.560 US dollar. Sementara itu, di urutan paling terakhir ada Myanmar dengan GNI per kapita sebesar 1.140 US dollar. Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia, mayoritas negara di Asia Tenggara masuk kategori berpendapatan menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan GNI per kapitanya berada di kisaran 1.086 US dollar sampai dengan 4.255 US dollar. Ini pengecualian pada Thailand dan Malaysia yang masuk kategori sebagai negara berpendapatan menengah atas dengan GNI per kapitanya di kisaran 4.256 US dollar sampai dengan 13.205 US dollar. Sementara itu, Singapura masuk ke kategori negara berpendapatan tinggi dengan GNI per kapita di atas 13.205 US dollar. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Sofi telah memaparkan materi dengan amat jelas ya kawan-kawan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.